Saya Topik, mahasiswa STTI Darul Falah, Prodi PAI semester 4. Menurut saudara, metode apa yang paling cocok untuk membentuk akhlak peserta didik? Pertanyaan yang cukup menarik. Saya pernah meneliti suatu pesantren yang mana di pesantren tersebut terlihat suasananya itu adem, ayem, tentram, enak, nyaman. Kenapa sih si santrinya itu bisa seperti itu? Nah, setelah saya cari tahu, ternyata di pesantren tersebut dijalankannya suatu kedisiplinan, yang mana kedisiplinan itu tidak hanya sekali dua kali, tapi mudawamah, yang mana katanya juga sangat sulit menjalin suatu keterbiasaan seperti itu. Tapi dengan adanya paksaan dari para pengurus, sehingga santri itu merasa terpaksa. Setelah adanya terpaksa itu, timbullah terbiasa atau keterbiasaan. Nah, setelah munculnya keterbiasaan, lalu jadilah akhlak tersebut menjadi suatu kebiasaan. Maka muncullah suatu quote, terpaksa, terbiasa, bisa. Maka menurut saya, metode yang paling cocok untuk mendidik akhlak peserta yaitu dengan adanya paksaan. Dengan adanya paksaan tersebut bisa menjadikan siswa kepaksa, nantinya bisa menjadikan siswa terbiasa dan jadi bisa. Apa rahasia Rasulullah sehingga berhasil mendidik umatnya? Nah, pertanyaan ini bisa kita lihat di Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang maknanya wallahu a'lam bishawab. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, itu contoh figur yang baik, mau itu bagi umatnya, mau itu bagi kafir lawannya. Nah, jadi hal yang paling jitu, yang paling berpengaruh yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebagai uswah atau sebagai contoh bagi yang lain. Jadi tidak kita minum saja, tapi kita juga memberikan contoh bagi orang yang kita suka tersebut. Jikalau kita buka buku-buku sejarah tentang Islam atau tarikh Islam, atau yang populernya yaitu Sirah Nabawiyah, di sana sangat banyak sekali dicantumkan sifat-sifat baginda Nabi, tingkah laku baginda Nabi sehari-hari. Bahkan jika kita mensifati sifat-sifat beliau, sifat-sifat baginda Nabi, tidak akan cukup waktu dengan satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, karena begitu banyaknya sifat, begitu mulianya, begitu banyaknya sifat-sifat beliau. Bahkan ada suatu cerita yang begitu Masya Allah, jika baginda Nabi hendak ingin pergi ke masjid dan akses jalan itu tidak ada jalan lagi kecuali melewati orang yang suka menghina baginda Nabi. Di tengah perjalanan pergi ke masjid, baginda Nabi melewati orang-orang kafir Quraisy, yang mana ya sudah biasa menghina baginda Nabi, sampai mereka itu melempari baginda Nabi dengan kotoran unta. Begitu hinanya bagi kita di hadapan orang kafir. Akan tetapi bagaimana lanjutannya? Baginda Nabi dengan sabar dan tenangnya tidak membalas sedikit pun perbuatan yang mereka buat. Justru baginda Nabi khawatir pada suatu ketika ketika baginda Nabi
melewati akses jalan tersebut, hendak pergi ke masjid, orang yang pernah melempari kotoran tersebut itu gak ada sakit. Sampai baginda Nabi mengkhawatirkannya. Coba bayangkan kalau kita ada di posisi baginda Nabi, apa yang kita lakukan? Jelas wah dendam banget kayaknya ya. Itu Nabi memberikan contoh dengan sabarnya yang wah masya Allah, gak ada yang bisa menandingi kesabarannya. Makanya yuk kita contoh perilaku baginda Nabi Muhammad SAW dengan menjadi contoh bagi yang lain. Bagaimana cara menilai peserta didik pada aspek akidah dan akhlak? Mungkin ini lebih ke evaluasi pelajarannya. Bagaimana kita menilai bagaimana peserta yang kita ajari tentang akidah dan akhlak. Menurut saya, untuk mengukur dan menilai satu siswa pada aspek akidah, yaitu dengan memberikannya suatu kasus yang dimana kalian para guru menanyakan pada siswa tersebut tentang soal, misalnya apa saja perintah Allah yang paling sering dipatuhi oleh peserta didik dan bagaimana implementasinya. Nah, cukup begitu saja, dan kita lihat ke depannya apakah yang pertama apa jawaban yang keluar dari mulutnya, dan yang kedua bagaimana implementasinya, apakah ia rajin sholat atau tidak, apakah ia sering sholat atau tidak, atau jangan-jangan subuhnya juga dipadamkan. Nah, mungkin itu suatu metode untuk mengukur seberapa jauh mana siswa dalam aspek akidah. Yang kedua pada aspek akhlak. Menurut saya cara menilai peserta didik dalam aspek akhlak yaitu cukup melihat seberapa jauh mana peserta didik tersebut melakukan apa yang kita jelaskan atau melakukan apa yang kita contohkan. Seberapa jauh mana perilaku baginda Nabi Muhammad telah ia contohkan, telah ia lakukan. Nah, dengan begitu kita bisa mengukur semua tingkat peserta didik dalam akhlaknya itu baru segini atau segini. Nah, nanti bisa ketahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan bingung dibakat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.